Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal dengan NPM 2531427. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ekonomi Islam. Pengertian ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islami. Cara-cara yang didasarkan atas ajaran Islam, yaitu berlandasikan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Definisi ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Ekonomi Islam adalah suatu upaya yang sistematik untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku masyarakat dalam perspektif Islam. Ekonomi Islam adalah tanggapan para pemikir Muslim atas berbagai tantangan ekonomi. Dalam hal ini didasarkan pada Quran dan Sunnah di samping alasan dan pengalaman. Ekonomi Islam adalah suatu ilmu dan penerapan hukum syariah yang melindungi ketidakadilan dalam kaitan dengan upaya pencapaian kesejahteraan manusia dan pelaksanaan ibadah kepada Allah. Tujuan ekonomi Islam yaitu ada 6. 1. Meningkatkan ekonomi lebih makmur, menciptakan ekonomi yang adil dan merata, mewujudkan perekonomian yang stabil, mewujudkan perekonomian yang serasi, perekonomian yang menjamin kemerdekaan, menciptakan ekonomi umat yang mandiri. Prinsip nilai dasar ekonomi Islam: tauhid, keadilan, kenabian, sidik, jujur, amanah, dipercaya, fatrah, cerdas, tabligh atau menyampaikan ikan. Lembaga-lembaga ekonomi Islam di Indonesia: Bank Umum Syariah, Pasar Modal Syariah, Asuransi, Lembaga Gadai, BMT, Baitul Mal wat Tahmul. Perbankan Syariah, Bank Syariah, Bank Umum Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Bank Umum Konvensional, Sistem Konvensional, Unit Usaha Syariah. Pengertian bank syariah: bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip usaha syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Prinsip syariah: Pasal 1 Butir 13 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Peran bank syariah. Bank syariah turut berperan dalam menunjang perekonomian bangsa Indonesia, terutama melalui upaya peningkatan peranan perusahaan muslim dalam perekonomian nasional dan bertindak sebagai katalisator sebagai pengembangan lembaga-lembaga keuangan syariah Indonesia. Fungsi bank syariah: manajemen investasi, bahwa bank syariah tersebut merupakan manajer investasi dari pemilik dana yang dihimpun karena besar kecilnya pendapatan bagi hasil yang diterima dan oleh pemilik dana yang dihimpun sangat tergantung pada keahlian. Jasa keuangan: bank Islam juga menawarkan berbagai jasa-jasa keuangan lainnya untuk memperoleh imbalan atas agensi investor yang sesuai dengan syariah tersebut meliputi akad murahbana, bukti sosial. Konsep perbankan Islam mengharuskan bank-bank Islam memberikan pelayanan sosial apakah melalui dana kardan atau zakat dan dana sumbangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Kajian terhadap asuransi. Pemahaman terhadap asuransi konvensional adalah haram yang terkandung dalam unsur ghafar, masyir, dan riba. Unsur ghafar terdapat pada bentuk akad. Unsur masyir terjadi apabila peserta asuransi. Unsur riba tergantung dalam melakukan usaha. Definisi pengadaian syariah: menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syara sebagai jaminan hutang dengan kemungkinan hutang tersebut bisa dilunasi dengan barang tersebut atau sebagainya. Rukun dan syarat pegadaian syariah itu dibagi 3. Rahin yaitu orang yang menggadaikan, murtahin yaitu orang yang menerima gaji,
marhun yaitu barang jaminan. Syaratnya mempunyai nilai menurut syariat, harus ada pada waktu akad, harus bisa diserahkan seketika kepada murtahid atau wakilnya. Marhun bin dan ain hutang, harus jelas rahin dan mutmain, harus tetap dapat dimanfaatkan, harus lazim meningkat pada waktu akad. Pengertian Baitul Mal Bait Tamwil menurut Hasan dan Hasan AI dan lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil syariah menimbulkan kembangkan bisnis usaha makro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Fungsi BMT Baitul Mal, bait rumah mal, harta menerimanya titipan dana zakat, infak dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanah. Dasar hukum BMT. Dalil Al-Quran Surah At-Taubah ayat 60 dan 103 yang menjelaskan tentang perintah berzakat, di mana pada zaman Rasulullah Baitul Mal didirikan dengan fungsi untuk menyimpan uang-uang zakat lainnya. Prinsip-prinsip pasar modal syariah. Pembiayaan dan investasi pada aset kegiatan usaha yang halal. Uang adalah alat bantu penukaran nilai. Akad yang terjadi antara pemilik harta, investor dan emiten tidak boleh mengambil risiko melebihi kemampuan investor, emiten maupun bursa dan self-regulating organization lainnya. Jazakumullah khair. Oke, segitu saja presentasi dari saya. Kalau ada salah mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.